Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita bangkit berdiri. Kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bukankah Dikau Allah pemurah, kesabaran-Mu takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu Kau nanti di ambang pintu-Mu? Mohon ampun kami orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang pertama di tahun B. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk memasuki padang gurun bersama Yesus, diajak oleh Roh Kudus untuk menghadapi situasi padang gurun di mana Dia akan hidup di tengah-tengah binatang buas dan dilayani oleh para malaikat. Dan dengan demikian Dia menghadirkan sungguh kemuliaan Bapanya. Kita pun diajak untuk menghadirkan firdaus baru dalam kehidupan kita melalui pertobatan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, bahkan alam sekitar, dan dengan demikian kita berdamai dengan Allah yang telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di depan Allah kita hening sejauh mana kita menghadirkan firdaus baru, rasa damai bagi orang-orang lain, bagi daerah atau tempat di mana kita berada, sehingga orang di sekitar kita pun senantiasa merasakan kedamaian dan kebahagiaan karena kita membangun hal itu dalam kehidupan kita. Secara mensyukuri semuanya itu, mari di depan Allah juga kita berdoa untuk seluruh rencana-rencana kita, utamanya bersama dengan Yasmin. Kita berdoa semoga diberikan kekuatan dan semangat untuk menempuh ujian pada hari Selasa
tanggal 20 Februari 2024. Semoga dalam seluruh perencanaannya dia semakin menemukan yang terindah, yang terbaik. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrein tobat Madabakti 182. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun dan di bawah pimpinan Musa, umat-Mu berkali-kali jatuh ke dalam dosa. Namun di padang gurun pula Engkau memberikan teladan bagaimana mengalahkan godaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau telah mempersiapkan pengorbanan-Mu untuk orang-orang berdosa agar dapat membawa kami kepada Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau telah mempersiapkan warta gembira bagi mereka yang terbelenggu di dalam penjara oleh egoisme dan kejahatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyediakan bagi kami sarana untuk semakin menikmati yang terindah, yang terbaik dalam setiap usaha rencana-rencana yang Kau percayakan kepada kami, bersama dengan anak saudara kami Yosman Angela dalam menempuh ujian pada tanggal 20 Februari nanti. Kami percayakan semua usaha, rencana, dan harapan-harapannya. Moga-moga dengan penerangan Roh Kudus-Mu dan berkat persiapannya, dia boleh memperoleh yang terindah, yang terbaik. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak Nuh yang bersama-sama dengan dia. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kamu
dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan lagi oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Pelangiku akan kutetapkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan pelangi itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala jalan-Mu ya Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang pada masa Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahterahnya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia menaklukkan segala malaikat, kuasa, dan kekuatan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seluruh dunia
pada hari ini memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Selama masa Prapaskah ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara seputar tema umum tentang pertobatan, puasa, pantang, dan meningkatkan karya amal kasih. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini memiliki 3 pesan yang khusus dan penting, yakni janji Allah untuk tidak lagi mendatangkan kemusnahan bagi ciptaannya, ajakan untuk kita supaya tetap setia dan wajib bertobat, serta memohon hati nurani yang baik dari Allah, dan dengan demikian kita diharapkan untuk menghadirkan firdaus baru bagi orang-orang lain atau di tengah dunia kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, perjanjian antara Allah dengan Nuh bahwa Dia tidak akan memusnahkan lagi umat manusia. Melalui peristiwa air bah ini, lalu Nuh disuruh untuk membuat bahtera. Lalu semua keluarga Nuh diselamatkan. Tadi kita dengarkan dalam bacaan kedua, 8 orang diselamatkan. Tentu Nuh bersama dengan istrinya, kemudian ketiga anaknya dan pasangannya tentunya. Dan semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu diambil satu pasang, dan sesudah air bah, maka air bah ini menjadi sarana bagi Nuh lewat bahtera yang disiapkan, lalu dia luput dari pemusnahan air bah itu. Dan sesudah itu Allah mengadakan perjanjian dengan dia. Perjanjian ini menjadi penting sehingga pada saat murka Allah, Dia melihat dan meletakkan apa yang menjadi tanda perjanjian itu, bahwa Dia meletakkan busur di atas awan di langit. Dan pada saat melihatnya, maka Allah ingat akan perjanjiannya. Sehingga kita meyakini lewat janji itu, alam semesta ini atau dunia ini tidak akan dihancurkan lagi oleh air bah itu. Sementara dalam bacaan kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kita. Air bah dengan sarana bahtera menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta semua ciptaan yang lain. Dengan air baptisan, kita yang percaya diselamatkan dengan perantaraan Kristus. Maka air baptis jadi sarana keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Prosesnya tentu menuntut beberapa hal yang harus diupayakan. Pertama ialah harus mengakui bahwa Kristus telah mati untuk segala dosa kita dan menebus kita dari dosa. Kemudian Dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Segala kuasa ditaklukkan kepadanya. Maka semua yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Bukankah hal itu telah kita terima, telah kita akui di depan Tuhan, dan kita yakini akan hal ini? Maka bacaan Injil pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, sungguh mengajak kita sebagaimana Yesus diajak oleh Roh memasuki padang gurun. Lalu lewat padang gurun itulah kita diajak untuk mengikuti apa yang Ia buat. Di padang gurun
Yesus berpuasa selama 40 hari. Dia dicobai iblis. Dalam Injil Matius dan Injil Sinoptik lain digambarkan bahwa 3 cobaan datang kepada Yesus. Dan itu biasa kita dengar di tahun A atau tahun C. Sementara tahun B tidak menggambarkan hal itu. Hanya dikatakan bahwa sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun, dan di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tinggal bersama dengan binatang-binatang liar. Yesus tinggal bersama dengan binatang-binatang buas. Tentu secara manusiawi hal ini membuat kita menjadi takut dan tidak berdaya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Ternyata selama 40 hari itu Yesus berdamai dengan binatang-binatang liar. Bahkan binatang-binatang buas tunduk kepadanya dan bersahabat dengan dia. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang ingin disampaikan kepada kita bahwa memasuki masa Prapaskah, memasuki retret agung selama 40 hari lebih, 45 hari bersama dengan hari Minggu, kita diajak untuk boleh menelusuri perjalanan-perjalanan hidup kita ke belakang. Karena dikatakan retret agung. Sejauh mana kita memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, kesabaran dan ketekunan, dan bersedia untuk sungguh-sungguh tetap setia kepada Tuhan menghadapi tantangan dunia ini. Dalam merenungkan perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara terkasih, masa Prapaskah didatangkan kepada kita dalam liturgi gereja. Maka lewat masa Prapaskah ini, sarana untuk itu adalah mau dan ingin untuk semakin merubah kehidupan kita, tentu yang tidak pas. Artinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka karena Allah menyediakan hal ini bagi kita, maka itulah sarana sebagai bukti cinta kasih Tuhan untuk tetap setia kepada janjinya. Asal kita mau dan ingin untuk sungguh-sungguh berbalik kepadanya dan bertobat. Injil Markus mencatat bahwa Yesus tinggal di antara binatang-binatang liar dan dilayani oleh malaikat-malaikat. Di padang gurun tempat iblis berkuasa, kehadiran Yesus itu menciptakan firdaus, hidup harmoni dengan alam sekitar, bersama binatang-binatang dan dilayani oleh para malaikat, seperti yang dialami Adam dan Hawa waktu masih tinggal di dalam firdaus. Tetapi karena keegoisannya, ingin dan mau menyamai Sang Pencipta, maka dia ingkar janji dan jatuh ke dalam dosa. Maka semua umat manusia yang lahir dari rahim seorang ibu, di dalamnya ada benih dosa, dan itulah dosa asal. Tetapi syukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kasih Allah itu begitu dalam, sehingga dia mengantar anaknya ke dalam dunia ini, dan akhirnya dia dengan segala kemanusiaan menjadi Adam baru yang melawan godaan iblis dan menang. Jadi Yesus mengalahkan iblis dengan berpuasa dan berpantang selama 40 hari di padang gurun. Maka puasa bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bukan hanya bahwa kita mampu dan bisa untuk tidak makan makanan yang menjadi katakanlah mengurangi makanan dalam satu hari. Pantang bagi kita tidak berarti bahwa kita berhasil untuk tidak makan makanan yang enak menurut ukuran kita.
Tetapi puasa bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih ialah bagaimana kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mengatasi kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada diri orang. Kita bersedia untuk membuka hati kita. Kita berusaha untuk selalu berdamai dengan diri kita, memberikan pintu maaf kepada orang dalam seluruh kehidupan, karena tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Kiranya itulah yang harus kita upayakan Bapak Ibu saudara terkasih. Mungkin saja ada yang berhasil bahwa mulai dari jam 6 pagi tidak makan. Tetapi ternyata lalu dia buka atau dia baru bisa makan pada jam 6 sore. Tetapi selama menjalani perjalanan 12 jam mungkin itu, ternyata hati menggerutu terus. Ketemu dengan orang selalu ada perasaan tidak enak. Ada kebencian walaupun itu tidak terlalu. Selalu menilai orang dari sudut negatifnya saja. Lalu untuk apa pantang dan puasa? Bukankah kita dipanggil untuk terlebih dahulu mengoyakkan hati kita? Dan bukan menandakan pantang dan puasa itu hanya pada hal yang lahiriah saja. Itulah yang diinginkan oleh Allah melalui putranya menurut Markus pada kesempatan ini. Mati raga menjadi penting, tetapi hati kita yang terkoyak jauh lebih penting untuk mau dan ingin semakin bertobat dan berusaha untuk menghidupi seluruh kehidupan persatuan dengan Allah. Doa adalah persatuan kita sepenuhnya dengan Allah, sehingga kita meningkatkan hal itu selama masa Prapaskah ini. Pantang dan puasa adalah cara kita untuk menghayati bagaimana menjalani hidup di dunia ini bersama dengan orang-orang lain. Sehingga hasil pantang dan puasa itu kita sisihkan untuk mereka yang sungguh-sungguh berkekurangan dan tidak berdaya. Maka hidup solidaritas atau solidar dengan orang lain juga menjadi bagian untuk boleh memberikan rasa damai kepada dunia di mana kita berada, di tempat tugas kita bertugas, di tempat di mana kita berada dalam kehidupan melaksanakan tugas pekerjaan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih mengupayakan hal ini dalam seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan melalui pertobatan yang kita rayakan pada kesempatan ini, kita sungguh semakin mengupayakan perubahan diri kita lewat pertobatan, dan kita berusaha untuk menyatakan itu bagi orang-orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Akhir dari renungan ini, ada seorang kudus meminta supaya boleh berjalan-jalan melihat kehidupan di neraka dan kehidupan di surga. Pada saat pintu neraka dibukakan dan dia berada di pintu dan melihat, tersedia makanan yang begitu melesatkan, semua makanan tersedia dan dikelilingi oleh begitu banyak orang yang diikat tangannya, saling diikat satu persatu, dan itu saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada yang lepas. Kemudian duduk mengelilingi meja yang penuh dengan santapan yang lezat itu. Tetapi kelihatannya mereka semua menderita dan kurus karena tidak bisa makan makanan yang tersedia. Masing-masing diberikan sendok yang panjang, sehingga pada saat dia mengambil makanan dan ingin masukkan di dalam mulutnya, sendoknya melewati mulutnya karena panjangnya sendok yang diberikan. Dia merasakan bagaimana penderitaan itu dilihat dari orang yang ada di dalam neraka itu begitu kurus.
Akhirnya dia melanjutkan perjalanan ke surga. Di surga dia melihat hal yang sama, ada meja, di atasnya ada makanan yang lezat, semua yang ada di dalam ternyata juga terikat. Dan juga diberikan sendok yang sama, persis duduk juga seperti itu. Hanya bedanya sedikit saja, bahwa di dalam surga itu ternyata semua orang yang ada di dalam itu kelihatan bahagia, senang, dan gemuk-gemuk semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah cerita. Satu pertanyaan saya, kenapa di neraka dengan makanan yang sama juga semua yang mengelilingi meja itu diikat dan diberikan atau diberikan sendok yang sama? Kenapa mereka menjadi kurus? Sementara di surga makanan yang sama di neraka diikat juga semua dan sendok yang dipakai juga sama, tetapi mereka senang, bahagia, ketawa, dan mereka semua sungguh-sungguh bergembira dan semua jadi gemuk-gemuk. Letak masalahnya di mana? Ada yang bisa jawab? Kenapa di surga kurus dan di neraka menjadi gemuk? Ya, di neraka orang saling suap menyuap. Oh, di surga. Oh iya. Di surga orang saling suap menyuap. Pada saat dia mengambil makanan bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Silakan makan. Dan begitu seterusnya. Yang kedua mengambil makanan dan memberikan kepada yang di depannya dan seterusnya. Sementara di surga berkelahi terus. Sehingga tidak ada yang masuk di mulut. Perut menjadi keroncongan terus. Jelas Bapak Ibu Saudara terkasih, ajakan dalam menghidupi masa tobat adalah mari kita hidup solidar, merasakan apa yang dialami oleh orang lain, dan kita mengisi retret agung kita dengan pertobatan. Moga-moga berkat Tuhan semakin melimpah, kita boleh menjadi firdaus bagi orang lain, dan dengan demikian kedamaian kebahagiaan itu disempurnakan oleh Tuhan dalam firdaus abadi kelak. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sebagai umat Allah perjanjian baru, marilah kita berdoa terus-menerus kepada Allah Bapa kita. Kita dipanggil olehnya melalui Yesus Kristus supaya setia kepadanya, seperti Tuhan setia kepada kita dan setia juga kepada saudara-saudara kita. Marilah mengatakan kepadanya, bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memimpin dalam gereja Katolik dan juga gereja-gereja lain. Ya Bapa, semoga mereka yang memimpin dalam gereja-gereja memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata umat dan mempercayai mereka ikut bertanggung jawab dalam usaha-usaha untuk memperbaiki nasib umat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami ya Tuhan.
bagi semua orang Kristiani yang sudah dibaptis. Ya Bapa, semoga umat Kristiani setia menepati janji-janji baptis yang telah mereka ikrarkan dan mengikuti teladan Yesus dengan menaati kehendak Bapa serta mengasihi sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang bertanggung jawab di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ya Bapa, semoga para pemimpin kami di berbagai bidang kehidupan sungguh-sungguh berusaha supaya seluruh rakyat, termasuk golongan yang paling lemah, ikut berperan dalam menentukan hidup mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi kita semua orang berdosa. Ya Bapa, semoga kami semua meninggalkan sikap puas diri, serta berani mengambil sikap baru terhadap diri kami sendiri dan terhadap sesama, sesuai dengan seruan Yesus supaya kami bertobat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang beribadat di sini, serta umat Kristiani lainnya yang beribadat di mana saja. Ya Bapa, semoga kami semua saling memperhatikan dan dengan rela hati membagi waktu, harta benda, dan bakat, bahkan diri kami sendiri dengan orang lain, khususnya kaum miskin dan para korban ketidakadilan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga berkat-Mu semakin mereka boleh nikmati. Saudara-saudari kami yang sakit dan juga yang Kau antar masuki usia tua, usia jompo, semoga mereka tetap menikmati rahmat cinta kasih-Mu melalui pendampingan seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampingi dan merawat orang sakit, sehingga mereka yang sakit sungguh-sungguh semakin peroleh pemulihan kembali dan boleh menemukan yang terbaik dalam seluruh kehidupannya. Tetap merasa gembira dan damai karena didampingi oleh keluarga yang penuh kesetiaan dan ketaatan, ketabahan untuk menyertainya atau siapa saja. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Kami juga memohon semoga seluruh sarana yang Kau siapkan bagi kami semakin menyediakan yang terbaik bagi kami, terlebih bagi saudara kami Yasmin Angela yang akan menempuh ujian pada hari Selasa 20 Februari 2024. Semua berkat-Mu semakin Kau nyatakan kepadanya, berikan dia kesabaran, kesehatan dan semangat untuk menghadapi ujian, sehingga dia boleh menjawab apa yang menjadi sarana baginya untuk memperoleh apa yang dirindukan, apa yang dicita-citakan dalam kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bukalah hati kami bagimu dan bagi sesama kami, ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu mencari kami. Semoga kami pun tidak pernah jemuh mencari Engkau. Semoga kami menemukan wajah Yesus dalam orang-orang yang hidup di sekitar kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Kita iringi persembahan kita dengan Mada Bakti nomor 370. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kuasa
Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi mengajak kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor Fransiskus Nipa. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus
menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
semua sembah dalam naungan sayapnya Tuhan melindungi engkau, dan di bawah kepaknya engkau akan bernaung. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman untuk hari ini, tanggal 18 Februari. Yang pertama pengumuman kolekte gereja minggu lalu, Rp20.300.000. Kolekte untuk pemeliharaan gereja Rp11.957.000. Kolekte pada hari Selasa dan Rabu Abu Rp18.025.000. Kolekte perkawinan Rp1.695.000. Kolekte misa requiem Rp2.561.000. Pengumuman kedua akan saling menerima sakramen perkawinan. Yang pertama Christian Clery dan Novita Yunus, pengumuman yang ketiga. Herson Sugiarto dan Cindy Jauri, pengumuman ketiga. Ricardus dan Magdalena, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui ada halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Rabu jam 8 malam di lantai 1, di aula lantai 1. Yang kelima, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD dan mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran disertai pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar. Pendaftaran akan ditutup pada hari ini terakhir tanggal 18 Februari 2024. Kemudian setiap hari Jumat ada jalan salib selama masa Prapaskah jam 6 sore. Demikian pengumuman, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, demikianlah penyampaian pengumuman. Kemudian datang dari kami masih membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka mau mengadakan pengadaan pakaian batik seragam yang akan digunakan pada saat pelayanan untuk mereka, sehingga mereka setiap saat mencari dana baik di depan gereja pada saat misa atau perayaan selesai maupun mungkin dalam hal-hal yang lain. Dan yang demikian kita berpartisipasi bagi anak-anak kita. Kemudian tetap diingatkan bahwa sepanjang masa Prapaskah setiap hari Minggu tersedia amplop APP yang kita isi sebagai wujud dari pantanan puasa kita selama minggu itu, dan kita bawa kemudian hari Minggu kita masukkan di kotak APP dan kita ambil lagi amplop yang baru, demikian sampai 5 minggu ke depan. Kiranya itu diingatkan bagi kita. Hal ini sekali lagi bukan hal yang baru lagi, sudah terbiasa kita bisa buat setiap tahun hal ini. Terima kasih tentunya atas kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih bagi semua petugas liturgi pada kesempatan ini yang mengambil bagian.
juga bagi kelompok KOR, kelompok dekorasi dan kelompok sound system yang senantiasa juga dengan penuh kesetiaan untuk mempersiapkan semuanya sehingga boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat masuki masa retret agung masa prapaskah. Mari kita akhiri peran kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin drama dan risau, puaskah hati kita? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Terima kasih, selamat malam.